Okay, good. Good morning, good afternoon, good evening, everybody. We are going back to text types in English, ya. Alright. Untuk kali ini edisi yang ketiga, yaitu kita akan menjelaskan tentang salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris dari 5, yaitu yang pertama adalah deskriptif, recount, naratif, procedure, dan report. Kita akan membahas tentang teks yang berikutnya, yaitu recount. What is recount text? Recount text is a text which retells events in the past. Recount text adalah sebuah teks yang menceritakan kembali sebuah event, sebuah kejadian, sebuah peristiwa in the past. Ya, its purpose is to inform or to entertain the readers. Ya, tujuannya untuk menginformasikan atau untuk menghibur, ya, entertain the readers, tergantung isinya. A recount text has an orientation, series of events in chronological order, and a reorientation that rounds off the sequence of event. Jadi recount text ini isinya adalah orientation. Orientation apa nanti? Series of events, ya. Kemudian sederet event secara berurutan, ya, in chronological order, and reorientation, dan kembali lagi reorientation yang menjadi round off, ya, the sequence of events. Oke, kita langsung menuju pada recount text, right? Recount text, ya. Recount, ya. Recount text seperti yang kayak tadi. Orientation sekarang. Orientation siapa? Orientation adalah bagian dari text recount yang give information about who, ya, tentang siapa, where, di mana, and when, dan kapan the events occur. Kapan peristiwa itu terjadi, siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian yang kedua adalah events. Series of events atau sets of events itu recording what happened, merupakan satu record, satu rekaman berupa catatan, ya, what happened, apa yang terjadi, presented in chronological order, yang disajikan secara berurutan, sehingga nanti pembaca, pendengar, pemirsa itu akan bisa menerima informasi atau cerita itu secara urut, ya. Kemudian yang ketiga adalah yang terakhir reorientation. Ini tugasnya bagian terakhir adalah summarizes a series of events, ya. Jadi summarize atau menyimpulkan event-event itu atau incidents itu atau kejadian itu or event atau event, ya, yang diceritakan, ya. Sekarang karakteristiknya, ciri-ciri dari teks ini. Yang pertama adalah using past tense, menggunakan past tense. Masih ingat, ya, pelajaran tentang tenses? Ini pentingnya belajar tenses, ya. Kemudian yang kedua, using conjunction and time connectives, menggunakan conjunction, ya, kata sambung, atau time connectives atau penghubung waktu, ya. Yang ketiga, using adverbs, ya, menggunakan adverbs. Adverbs itu yang menunjukkan place, tempat, time, ya, waktu, atau manner atau tingkah laku. Suppose yesterday, misalkan kalau kalau time misalkan yesterday, kalau place tempat misalkan at my house. Kemudian manner, tingkah laku, contohnya dengan perlahan, slowly, extra, ya. Kemudian yang berikutnya menggunakan action verbs. Berbeda dengan deskriptif menggunakan attributive verbs. Kalau teks recount ini menggunakan action verbs atau kata kerja action, perbuatan yang bisa dilihat, gitu, ya. Oke, good, thank you. Sekarang kita menuju pada contoh teksnya, ya. Oke, good. I spent ini judulnya seharusnya holiday, ya, mungkin, ya, kita lihat dulu, ya. I spent my last summer holiday in Seoul, South Korea. Ya, I spent my last summer holiday in South
in Seoul, South Korea. Ini adalah orientation-nya. Waktunya kapan? My last summer holiday. Liburan musim panas yang lalu. Ingat, ini bukan teksnya orang Indonesia ya. Maka dari itu ada summer holiday. Indonesia nggak ada summer holiday ya. Itu waktunya. Tempatnya di mana? Seoul, South Korea. Ya, itu. Jadi tempat dan waktu. I went there with my friends. Siapa? I, ya, with my friends, dengan teman-teman. Oke. Right, on the first day. Nah, pada hari pertama, ya, itu kan, itu urut-urut ya, mulai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya ya. On the first day, I was landed at Incheon Airport around 7 a.m. after a 6 hours long flight. Wah, setelah 6 jam terbang, oh berarti ini kelihatannya dari Amerika nih ya. 6 jam terbang, then I went to di airport, then I went to Seoul by train. Oke. Habis naik pesawat, turun, kemudian naik train, spur, kereta api, and check in to the hotel I already booked. Kemudian masuk ke hotel. Ya, I decided to take a rest for a while, ya, untuk istirahat. At night, malamnya, ini masih hari pertama ya, I went to Hongdae, ya, a famous district in South Korea. Yes, I went to eat traditional Korean food. Nah, tuh malam harinya. On the next day, hari berikutnya, berarti hari kedua, urutan kan? I went to the Gyeongbokgung Palace and National Museum. I also went to learn how to make kimchi and see the scenery of Seoul from Seoul Tower. I went back to the hotel at 10 p.m. and immediately went to sleep. Di sini ciri-cirinya tadi adalah menggunakan past, di mana menggunakan kata landed. Land jadi landed. Go jadi went. Ya. Check in jadi checked in. Right? I decide menjadi I decided. Karena udah lambo ya. I go jadi I went. I went. Ini kan? I went. Banyak kata went ini ya. Right? I went ya. Go jadi went, go, went, gone. Past. Ciri past adalah menggunakan verb 2. Oke. Right? Itu kemudian menggunakan penanda waktu. Contohnya on the first day. Then ya, kemudian. Right? Ada lagi on the next day, di hari berikutnya. Ya. Right. Oke, good. Thank you. Lanjut ya. I spent my last day, hari terakhir. Berarti hari pertama, hari kedua, ini hari ketiga ya. I spent my last day in Myeongdong and bought some stuffs and souvenirs for my family and friends. Ya kan? Buy menjadi bought. Pas ya. Right. Ya. I also ate. Nah, dari eat menjadi ate, verb 2. Ate the street food there. Street food, makanan kaki lima pinggir jalan ya. I went to the airport at 3 p.m. because my flight was at 5 p.m. I had a fantastic experience. Apa ini? Sampai di sini. Ini I spent my last day in Myeongdong, and bought some stuff and souvenir for my family and friends. Ya, I also ate the street food. Ya, kemudian I went to the airport at 3 p.m. because my flight was at 5 p.m. Sampai sini ini adalah event yang di hari ketiga. Nah, kalimat berikutnya adalah merupakan reorientation. Ya, reorientation ada kesimpulan. I had a fantastic experience in South Korea. Oke, saya memperoleh pengalaman yang fantastik ya di Korea Selatan and made wonderful memory with my friends. Ya, it was a great trip. Ini adalah merupakan reorientation. Oke,
Thank you everybody. Kita lanjut pada teks berikutnya setelah ini.